Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah sobat semua, kita akan membacakan beberapa hadis ya. Yang dimana hadis ini dari kitab Muntakhab Ahadits, yaitu hadis mengenai bab iman ya. Nah, ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai iman. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis ini sangat sering kita dengar ya, akan tapi maknanya sering sekali kita abaikan atau sering sekali kita tidak memperhatikan ya. Nah, di kitab ini juga dijelaskan mengenai penjelasan hadis ini, yaitu mengenai rasa malu. Ulama berkata, hakikat malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari melalaikan kewajiban kepada yang bersangkutan. Nah, ini utama mengenai rasa malu ya. Rasa malu ini dikatakan merupakan salah satu cabang iman. Nah, cabang iman yang mana mungkin ya pada saat ini rasa malu ini sudah mulai hilang ya, sudah mulai dilupakan. Banyak sekali ya di antara kita yang mungkin ya menghilangkan rasa malu untuk mendapatkan dunia dengan berbagai macam cara gitu ya, yang mana tidak menghiraukan rasa malunya itu ya, untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit gitu ya. Nah, ini hadis yang pertama ya, yaitu mengenai cabang iman, terutama rasa malu adalah salah satu cabang iman. Lalu hadis yang kedua ya. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedia menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang telah ia tolak, maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya, yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Nah, ini juga mengenai kalimat thayyibah ya, atau kalimat tauhid. Jadi iman ini sangat identik atau sangat kuat ya dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu hadis yang ketiga, hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa tujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami?
Beliau bersabda, berbanyaklah mengucapkan atau berbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk terus memupuk keimanan, ya, yaitu dengan berzikir bertahlil, ya, berzikir bertahlil la ilaha illallah, ya, dengan penuh menghayatan, dengan penuh hikmat, ya, dengan penuh konsentrasi, ya. Nah, sehingga apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah itu benar-benar masuk meresap dalam jiwa kita, ya. Benar-benar kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Tuhan kita, Allah lah yang memberikan rezeki pada kita, Allah lah yang Maha menentukan segalanya, ya. Nah, lalu hadis yang keempat, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, ya, maaf. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, ya. Nah, ini zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, karena zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, nah, berarti ingat kita yakin yaitu hanya Allah lah sebagai Tuhan kita. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, ya. Doa yang paling utama. Karena begitu kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa itu adalah kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kelima, ya. Hadis yang terakhir yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ma qala abadu la ilaha illallah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabus samai hatta tuqdiya ilal arsi majd tanabal kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya, sehingga kalimat itu sampai ke arsy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, itulah, ya, hadis riwayat Tirmizi yang berkata hadis ini adalah hasan gharib, ya. Ya. Demikianlah yang mengenai keutamaan kalimat thayyibah, ya, yang membahas mengenai keimanan, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu satu kalimat yang ringan tapi memiliki makna yang dalam, ya. Kita sebagai seorang muslim terkadang kita suka lupa dengan kalimat tersebut, ya, la ilaha illallah, ya, terutama kandungannya, ya, minimal kita tahu artinya, yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita tidak boleh menanyakan hal-hal yang gaib kepada orang-orang yang dikatakan sebagai paranormal atau sebagai dukun, ya, atau sebagai yang lainnya, ya. Karena itu bisa merusak keimanan kita, ya. Nah, ketika iman kita rusak, maka pada saat itulah kita akan jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jauh pada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah akan sangat jauh juga dari kita. Oleh karena itu, sobat muslim semua, marilah terus kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Marilah kita sama-sama niat amalkan dan sampaikan, dan kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.